untuk memimpin kita. Silahkan Kak Hani. Iya, terima kasih Kak Eri. Sebelumnya selamat pagi bagi ibu, bapak, dan siapa saya sebutnya, kakak-kakak gitu ya yang sudah hadir di ruang virtual kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Hani, mahasiswa yang sedang praktik kejemaatan di GKI Salatiga. Ini sudah jalan 1 bulan pertama dan tinggal 1 bulan lagi gitu. Dan saya diberikan kesempatan untuk bisa join di acara pembinaan kali ini. Jadi saya senang bisa melihat ibu bapak, ada beberapa muka yang sudah familiar saya lihat, tapi ada juga yang baru pertama kali saya lihat. Salam kenal bagi kita semua dan selamat pagi Pak Angga, gitu ya. Ya, ibu bapak dan kakak-kakak sekalian, mari kita mengawali pembinaan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk apa yang ada di hadapan kami pada saat ini. Kami bersyukur untuk waktu istirahat yang boleh kami lalui semalam. Kiranya waktu peristirahatan kami itu boleh membantu kami untuk bisa melakukan berbagai kegiatan hari ini yang harus kami lakukan, termasuk di dalamnya mengikuti pembinaan pelayan musik GKI Salatiga. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap teman-teman, rekan-rekan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Sekalipun pembinaan ini harus dilakukan di dalam jaringan, tapi biarlah kami boleh tetap merasakan sukacita dalam bertemu, berjumpa, dan juga menyapa teman-teman kami. Di tengah-tengah kami juga hadir Pendeta Angga yang akan memimpin pembinaan kami. Kiranya Engkau memberkati beliau sehingga materi dan bahan yang telah disiapkan boleh dibawakan dan disampaikan kepada kami dengan baik. Sehingga kami, para partisipan yang hadir pada hari ini juga boleh mencerna dan memperhatikan materi dengan baik, sehingga apa yang disampaikan kepada kami boleh menjadi sesuatu yang berguna bagi pelayanan kami di GKI Salatiga ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pembinaan ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau juga turut hadir bersama-sama dengan kami di ruang virtual ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala-galanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, Ibu, Bapak, dan kakak-kakak sekalian, sebelum kita melanjutkan atau langsung masuk ke pembinaan yang akan dibawakan oleh Pendeta Angga, saya akan membacakan profil singkat Pendeta Angga gitu ya, profil singkat tahun berapa begitu ya, apa bahkan di sini ada hobi beliau gitu. Oke, Pendeta Angga ini bernama lengkap Pendeta Angga Prasetya dan punya 2 title begitu ya Pak, ada SIKOM dan juga MDiv. Dari tahun 2018 sampai saat ini, sampai sekarang, Pak Angga merupakan anggota dari Komisi Liturgi dan Musik Sinode GKI. Di tahun yang sama, dari tahun 2018 sampai saat ini, Pak Angga juga berperan sebagai koordinator seksi liturgi dan musik DPG GKI Sinwil Jateng. Gitu Pak ya, berarti di Sinode jadi anggota, tapi di Sinwil Jateng jadi koordinator seksi liturgi. Dan dari tahun 2019, tepatnya tanggal 4 Januari 2019, Pak Angga ditahbiskan di GKI Karangsuruh Semarang dan menjadi salah satu pendeta yang masih menjabat sampai saat ini. Dan juga ada hobi Pak Angga, ada 2 hobi yang mungkin dominan gitu ya Pak ya, atau yang suka sekali dilakukan. Ini saya agak tercengang sih ya melihat atau mendengar hobi ini. Hobinya itu yang pertama, menerjemahkan himne. Susah banget Pak, tapi ini hobi. Terus yang kedua itu ada mendengarkan musik pipe organ. Betul begitu ya Pak ya sebutannya pipe organ. Saya sama sekali tidak bisa main alat musik, jadi takut salah-salah. Iya begitu profil singkat Pak Angga. Mari Pak Angga jika ada yang mau ditambahkan atau ada yang dikoreksi. Cukup. Oke Pak, kalau gitu kita langsung saja masuk ke pembinaan hari ini. Untuk itu, waktu dan ruang virtual ini saya serahkan kepada Pak. Bisa minta tolong saya dijadikan co-host supaya bisa share screen. Oke Pak, siap.
Sudah, Pak? Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para penata layan di bidang liturgi GKI Salatiga, GKI Jenderal Sudirman Salatiga. Kita pagi ini akan bersama-sama belajar bersama tentang spiritualitas penata layan liturgi. Nah, di dalam pembinaan kita pada pagi hari ini akan saya bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Sesi ketiga merupakan pendalaman dari apa yang kita akan bersama-sama pelajari di sesi pertama dan sesi kedua. Nah, berbicara tentang spiritualitas penata layan liturgi, maka saya akan mengawali dengan satu hal yang menjadi dasar dan sesuatu yang umum mengenai liturgi, supaya kita memiliki pijakan yang jelas ketika berbicara tentang liturgi. Secara singkat saja, liturgi ini berasal dari bahasa Yunani yang intinya adalah maknanya itu pekerjaan rakyat. Jadi ketika zaman Perjanjian Baru dikatakan, orang-orang Yunani berkata, mari kita berliturgi, berarti artinya mari kita bekerja bakti. Kerja bakti berarti melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan yang itu dipersembahkan kepada kaisar, kepada bangsa, kepada negara. Dan ketika kerja bakti pasti kerja bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Nah, ketika istilah liturgi kemudian dipakai di dalam konteks kekristenan, maka liturgi ini dimaknai sebagai pekerjaan umat yang dilakukan oleh umat, ditujukan kepada Allah tanpa pamrih. Nah, itu secara singkat, apa itu pemahaman mengenai liturgi di dalam kekristenan. Nah, berkaitan dengan liturgi itu biasanya konotasinya itu adalah urut-urutan atau susunan ibadah. Padahal liturgi, ibadah, worship itu menunjuk pada satu hal yang sama. Jadi ketika saya menyebutkan kata liturgi, pemahaman kita liturgi sama dengan ibadah, liturgi sama dengan kebaktian, liturgi sama dengan worship. Nah, berkaitan dengan liturgi, ada seorang filsuf dari Denmark bernama Søren Kierkegaard. Dia membuat satu pengandaian yang unik tentang liturgi. Pengandaian ini dia sampaikan ketika dia melihat praktek liturgi pada zamannya yang dinilai tidak pas. Nah, Kierkegaard berkata demikian. Liturgi itu dapat diandaikan sebagai suatu pertunjukan drama atau opera. Kita tentunya pernah melihat pertunjukan drama. Opera mungkin sebagian pernah melihat. Kalau saya masa kecil, sempat beberapa kali nonton pertunjukan ketoprak di Semarang. Masih ada. Nah, di dalam sebuah opera atau di dalam sebuah drama, Kierkegaard mengatakan setidaknya ada 3 unsur yang ada di dalamnya, yaitu sutradara, penonton, dan juga pemain. Ketika Kierkegaard memadankan ibadah atau liturgi dengan pertunjukan drama dan opera, maka Kierkegaard menganggap di dalam ibadah, di dalam liturgi itu juga ada 3 unsur utama, yaitu penonton, pemain, dan sutradara. Nah, sekarang kita lihat, menurut kita di dalam liturgi, siapa sutradaranya, siapa pemainnya, dan siapa penontonnya. Ya, saya akan mulai bergerilya, gitu ya, mencari siapa ya kira-kira. Wah, ini sudah senyum-senyum aja, Hani. Ya. Ya, menurut Hani, dalam liturgi, dalam ibadah, itu siapa sutradaranya, siapa pemainnya, dan siapa penontonnya. Ini nggak mempengaruhi penilaian akhirmu kok ya, jadi santai saja.
Aduh, harusnya saya nggak senyum-senyum tadi. Apa ya? Pemainnya yang jelas jemaat ya, Pak. Ya, lalu Pemainnya penontonnya, jemaat. Penontonnya gini, saya agak berat hati sih kalau menyebut penontonnya itu jemaat, karena kan di dalam ibadah jemaat juga berpartisipasi gitu. Jadi kalau sutradaranya mungkin adalah para petugas gitu ya Pak ya. ya. Pemainnya adalah pelayan seluruhnya dan juga jemaat. Penontonnya ya masa kita yang main kita nonton sendiri. Aduh, saya nggak tahu Pak. Nggak tahu ya, oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebingungan yang dialami oleh Hani ini juga merupakan kebingungan dari banyak orang ketika ditanya di dalam liturgi, dalam ibadah, itu siapa sutradara, siapa pemain, siapa penonton. Kebanyakan orang akan berkata demikian. Sutradara itu adalah para penata layan ibadah. Lalu pemainnya itu adalah, pemainnya itu adalah penata layan ibadah, sutradaranya Tuhan, penontonnya adalah jemaat. Itu sebagian besar jawaban yang saya jumpai ketika menanyakan hal ini kepada para penata layan ibadah. Jadi yang nonton jemaat, yang main itu adalah sutradara, penata layan ibadah, lalu sutradaranya itu Tuhan. Nah, ketika dijawab demikian, maka tidak sesuai dengan pemahaman kita tentang liturgi. Karena dalam liturgi, yang bekerja itu umat. Umat bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, siapa yang mengatur jalannya pekerjaan itu? Ya orang-orang yang dipilih untuk mengatur atau mengkoordinasi. Dengan demikian, saya kembali ke Hani deh. Setelah mendengar penjelasan singkat ini gitu ya, siapa sutradara, siapa pemain, siapa penontonnya, jawab dengan tegas. Sutradaranya penata layan, pemainnya jemaat, penontonnya Tuhan. Betul, ya. Saya rekomendasikan Hani mendapatkan penilaian yang cukup baik kepada Majelis Jemaat GKI Salatiga gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang seringkali kita tidak sadari. Bahwa kita sebagai penata layan ibadah itu punya peran sebagai sutradara. Sutradara tugasnya adalah mengarahkan pemain, mengarahkan jemaat, membantu jemaat, supaya dapat memberikan pertunjukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ini yang seringkali tidak sadari. Jadi, sebagai penata layan ibadah, orientasinya tidak membantu jemaat supaya bisa bernyanyi dengan baik, orientasinya tidak membantu jemaat supaya dapat membaca teks tayangan multimedia dengan jelas, tapi orientasinya adalah supaya jemaat senang, supaya permainanku itu dinilai hebat. Maka beberapa pemusik akan membuat intro yang lebih panjang dari baris pertama dari syair lagu yang ada. Kemudian setiap bait dimodulasi supaya kelihatan bahwa dia betul-betul menguasai memainkan alat musik dengan baik. Padahal dengan tiap bait dimodulasi, bait terakhir akan jadi sangat tinggi dan jemaat jadi tidak bisa bernyanyi. Ini yang perlu kita sadari, saudara-saudara. Kita ini sutradara yang punya tugas utama membantu jemaat supaya bisa bernyanyi dengan baik. Membantu jemaat supaya bisa memanjatkan doa-doa dengan baik, membantu jemaat untuk menghayati akan setiap teks Alkitab yang dikhotbahkan, yang ditampilkan dengan baik. Supaya Tuhan, sang penonton, itu senang. Nah, saudara-saudara, ini adalah suatu pengandaian, perumpamaan. Tentu perumpamaan ini tidak sempurna, tidak bisa menjelaskan semua hal. Tapi setidaknya pengandaian Kierkegaard ini menyadarkan kita bahwa kita ini sebetulnya adalah sutradara sekaligus pemain. Nah, saudara-saudara, itu pemahaman dasar tentang liturgi dan tentang tugas kita sebagai sutradara yang membantu jemaat
untuk bisa mempertunjukkan pertunjukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ada pertanyaan, saya buka 2 penanya, silahkan langsung buka mic dan silahkan bertanya. Sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya. Tidak ada? Jikalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penata layan liturgi itu harus memiliki spiritualitas liturgi yang baik. Penata layan liturgi, kita semua, entah apapun tugas kita, musik, vokal, multimedia, sound system, yang terlibat dalam berlangsungnya liturgi, harus punya spiritualitas liturgi yang baik. Nah, apa itu spiritualitas liturgi? Kita akan terlebih dahulu belajar bersama tentang spiritualitas. Nah, kadang-kadang di dalam pembicaraan setiap hari, sehari-hari, spiritualitas itu disamakan dengan kesalehan dan disamakan dengan kerohanian. Apakah benar spiritualitas sama dengan kesalehan, sama dengan kerohanian? Ternyata tidak. Ketiganya ini berbeda. Nah, kita akan lihat apa perbedaan satu persatu dari spiritualitas, kesalehan, dan kerohanian. Rohani. Istilah rohani ini memiliki nuansa kemampuan manusia dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan penciptanya. Jadi ketika seseorang dikatakan, wah dia ini seseorang yang sangat rohani. Berarti dia itu punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan sang penciptanya. Kemampuan berkomunikasi. Kemudian, kesalehan. Kesalehan memiliki makna hubungan seseorang secara perorangan dengan Allah. Jadi, kalau kerohanian itu hanya sekedar mampu berkomunikasi, maka kalau orang dikatakan saleh, ini menunjukkan bahwa hubungan yang dijalin, komunikasi yang dijalin dengan Allah itu baik kualitasnya. Sekali lagi, kalau kerohanian itu kemampuan berhubungan dengan Allah, tapi kalau kesalehan berarti hubungan yang dibangun dengan Allah itu kualitasnya baik. Dan kemudian spiritualitas. Spiritualitas dapat disebut cara mengamalkan seluruh kehidupan sebagai seorang beriman yang berusaha merancang dan menjalankan hidup semata-mata seperti Tuhan menghendakinya. Spiritualitas menunjuk pada pola atau gaya hidup yang dipengaruhi atau dipimpin oleh Roh Kudus. Kesimpulannya, spiritualitas memiliki nuansa makna yang lebih luas dibanding dengan kesalehan atau kerohanian. Spiritualitas itu tidak semata-mata mengenali Sang Pencipta, mampu berkomunikasi dengan Sang Pencipta, dan punya hubungan baik dengan Sang Pencipta, tetapi sampai pada melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta dalam kehidupan sehari-hari. Spiritualitas liturgi adalah gaya hidup menghayati liturgi dalam konteks seluruh kehidupan menurut pimpinan Roh Kudus. Hidup liturgi dan hidup sehari-hari saling meresapi dan tidak bisa dipisahkan. Kehidupan kita saat berliturgi dan kehidupan kita sehari-hari itu saling terkait, tidak terpisahkan. Nah, saudara-saudara, simpulan yang kedua. Seorang penata layan liturgi harus memiliki spiritualitas yang baik. Spiritualitas yang baik itu seperti apa? Yang pertama, dia harus mengenali Sang Pencipta. Dia harus kenal siapa Tuhannya yang dia layani. Kemudian yang kedua, tidak hanya mengenal, tetapi punya hubungan, berkomunikasi dengan Tuhannya, tetapi hubungan itu tidak hanya sekedar hubungan, tapi hubungan yang baik. Dan
hubungan yang baik itu diteruskan dengan melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita periksa diri kita masing-masing. Yang pertama, sebagai seorang penata layan ibadah, sudahkah kita mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah, yang kita layani di dalam liturgi, yang kita taati di dalam kehidupan sehari-hari? Banyak orang berkata, mengenal Allah itu sulit, mengenal Allah itu kan susah. Betul, sulit dan susah. Tetapi, sudahkah ada usaha yang keluar dari diri kita untuk dapat mengenali Allah Sang Pencipta, yang sudah memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada kita di dalam kitab suci, di dalam firman-Nya. Maka seorang penata layan liturgi harus memiliki kehidupan bersaat teduh yang baik. Setiap pagi membaca firman Tuhan dengan tujuan semakin mengenal siapa Sang Pencipta, apa yang Dia kehendaki, apa karakternya, apa yang Dia mau, apa yang Dia suka, dan apa yang Dia tidak suka. Bagaimana dengan kita semua? Para penata layan ibadah, penata layan liturgi di GKI Salatiga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai usaha untuk mengenali Sang Pencipta, usaha supaya para penata layan ibadah itu punya kehidupan saat teduh perenungan firman Tuhan yang rutin di dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu cara yang dilakukan oleh GKI Karangsaru beberapa waktu yang lalu dengan membuat buku renungan. Buku renungan yang dibuat sendiri oleh para pengerja GKI Karangsaru disesuaikan dengan tema ibadah hari Minggu. Jadi renungan dari hari Senin sampai hari Sabtu itu berkaitan atau memperdalam tema ibadah hari Minggu sebelumnya. Dan itu dibagikan kepada para penata layan ibadah. Itu yang sudah kami lakukan, dan yang akan kami lakukan salah satunya adalah membahas itu di dalam grup WA para penata layan ibadah. Jadi tidak hanya dibagikan, tetapi saya sebagai pendamping komisi ibadah akan mencoba memancing para penata layan ibadah untuk berinteraksi di dalam grup mengenai firman Tuhan yang sudah dituliskan, dibagikan hari itu. Nah, itu adalah salah satu usaha yang akan kami lakukan untuk mendorong setiap penata layan ibadah memiliki kehidupan saat teduh yang baik, yang teratur. Lalu yang kedua, mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Mengenali Sang Pencipta bisa dilakukan dengan membaca Alkitab. Memiliki hubungan yang baik dengan Allah tentunya dengan doa, kehidupan doa yang baik. Nah, bagaimana dengan kehidupan doa Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai seorang penata layan ibadah? Saya cukup prihatin gitu ya dengan kehidupan doa beberapa penata layan ibadah di lingkungan GKI. Ketika ada acara, kemudian diminta, mari silahkan salah satu di antara Bapak Ibu memimpin di dalam doa. Semua langsung saat teduh. Nah, Bapak Ibu, perintahnya padahal untuk mimpin doa, bukan untuk saat teduh. Tetapi itu terjadi di mana-mana di lingkungan GKI. Nah, apa yang sebetulnya terjadi dengan di balik fenomena ini? Bapak Ibu, demikian.